Kalau Honda bikin motor yang mirip ini mirip itu, kalian bully terus. Lah ini dibikin beda biar nggak Vespa banget, juga diprotes. Vespa kok cingkrang, Vespa kok lehernya pendek. Dengan bobot yang ringan, kerja mesin juga makin ringan. Jadi BBM makin irit, makin ramah lingkungan, polusi udara berkurang, bumi makin sehat, udara makin bersih, global warming terkendali, dan bencana alam yang mengerikan bisa dihindari. Setelah 2 kali membuat segmen hujat untuk motor ini, mungkin sekarang saatnya kami akan berusaha membuat segmen positif untuk Honda Stylo 160 ini. Niat ini sebenarnya sudah kami usahakan dari bulan lalu. Berhubung setelah kami cari tahu poin plus dari motor ini, ternyata kami lebih banyak menemukan kekurangan-kekurangan baru dari Vespa plastik ini. Jadi terpaksa kami buat segmen hujat yang kedua. Nah, di video ini kami akan usahakan untuk membuat motor ini sepositif mungkin. Di segmen positif ini, mari kita mulai. Nama Vespa mungkin sudah cukup berkelas citranya di Indonesia. Berkelas di Indonesia. Oke, ralat. Yang kami maksud adalah Vesmet, Vespa Matic, bukan Vespa anu. Nah, karena ketenaran Vespa yang cukup nyeni masih, jadi beberapa pabrikan Jepang juga membuat duplikatnya dengan harga yang lebih terjangkau, seperti Suzuki Saluto, Honda Giorno, Yamaha Grand Villano, dan yang satu ini adalah Honda Stylo. Iya, apapun namanya yang penting belakangnya huruf O, biar makin Italiano. Bombardiro Crocodilo. Sebelum Honda Stylo dirilis, kabar tentang motor ini sudah berseliweran di dunia maya. Ada yang memprediksi ini akan menjadi Scoopy 160 dan lain-lain. Tidak lama setelah itu muncul Honda Giorno di Thailand, dan makin meyakinkan kita kalau Honda rasa Vespa di Indonesia akan segera muncul. Dan muncullah Honda Stylo 160 ini. Secara desain motor ini cukup bagus, terlihat gambot dan kekar di bagian kaki-kaki, apalagi di bagian belakang ini yang cukup semok. Salah. Lampu belakangnya menurut kami cukup keren. Walaupun ini motor klasik, tapi di sini terlihat cukup futuristik, terlihat mewah khas motor-motor Honda. Tetapi kalau dilihat-lihat, emang klasik juga sih. Di bagian depan, lampu motor ini sebenarnya cukup ganteng dengan bentuk lampu heksagonal yang cakep. Sementara di bagian DRL dan lampu sainya menurut kami masih kurang klasik. Tapi ini masih cukup wajar, mengingat motor ini adalah motor klasik modern. Kalau mau yang semuanya klasik, beli aja Ichigiwir. Yang paling banyak diprotes dari desain motor ini adalah pada bagian bodi belakang yang katanya cingkrang. Sampai-sampai dikatakan kalau ini adalah Vespa cingkrang. Tetapi menurut kami ini masih oke-oke aja. Masih enak dilihat, malah terlihat berotot dan kekar karena di bagian rodanya yang cukup gambot. Ini kalau dilihat dari sisi kiri. Tapi kalau dilihat dari kanan... Oh iya, ini segmen positif ya? Nggak boleh lihat yang negatif. Oke. Dan buat kalian hater Honda, ya kalian. Kalau Honda bikin motor yang mirip ini mirip itu, kalian bully terus. Karena katanya nyontek, mirip banget lah, nggak kreatif lah. Lah ini dibikin beda biar nggak Vespa banget, juga diprotes. Vespa kok cingkrang, Vespa kok lehernya pendek. Mau kalian tuh apa? Oke, lanjut. Kembali ke desain bodi bagian kanan. Kalau dari bagian kanan ini memang knalpotnya terlihat glosor. Hal ini karena ini menyesuaikan bodinya yang rata. Coba deh lihat motor lain. Kemiringan knalpot biasanya disamakan dengan kemiringan bodinya. Jadi di sini nggak ada masalah menurut kami. Knalpot ini masih tetap enak dilihat. Iya kan? Dan untuk behel belakang yang katanya kurang nyambung di foto ini, kalau ini sih karena angle-nya aja yang salah. Coba kalian lihat dari angle lain. Ini masih terlihat oke-oke aja. Dan yang terpenting ini masih tetap berfungsi dan masih pakai metal, tidak pakai plastik kayak yang itu. Satu pabrik ya.
Oke, intinya ini bukan masalah besar. Kalau dilihat-lihat juga masih nyambung dengan bodinya. Selain desainnya, banyak juga yang protes tentang rangkanya, rangka ESA. Memang, rangka ini sempat melewati masa-masa kelam kala itu. Tetapi sebenarnya ini adalah rangka yang memiliki teknologi tinggi. Di saat yang lain velgnya nggak pernah ganti, rangka ini pembuatannya cukup dipikirkan dengan teliti. Walaupun kadang fiturnya aktif sendiri. Tapi itu dulu. Sekarang ini udah jarang kan kasus rangka patah. Tapi yang keropos sepertinya masih ada sih. Paling tidak kasus rangka patah tidak sebanyak dulu. Karena di sini AHM, walaupun dulu mereka tidak mengakui kerapuhan rangkanya, tetapi makin kesini mereka makin memperbaiki kualitas rangka ESAF ini. Dengan mengurangi silikat penyebab karatnya dan meningkatkan kualitas catnya supaya lebih melindungi rangka yang tipis ini. Ingat, tipis bukan berarti jelek. Buktinya sekarang ini produsen smartphone berlomba-lomba bikin HP tipis. Analoginya nggak usah maksa gitu lah bang. Nggak gitu. ESAF ini dibikin tipis kan tujuannya baik, yaitu untuk mengurangi bobot kendaraan. Handlingnya juga makin enak katanya. Dengan bobot yang ringan, kerja mesin juga makin ringan. Jadi BBM makin irit, makin ramah lingkungan, polusi udara berkurang, bumi makin sehat, udara makin bersih, global warming terkendali, dan bencana alam yang mengerikan bisa dihindari. Iya, sebesar itu pengaruh rangka ESAF ini terhadap bumi yang kita cintai ini. Jadi jangan lagi kalian bully, karena rangka ESAF ini dibuat demi masa depan anak cucu kita. Oke? Kembali ke stylo. Untuk mesinnya kalian udah tahu sendiri. Mesin yang sama dengan Vario 160 yang kencang itu, yang irit BBM dan irit oli, tidak vampir oli kayak sebelah. Soal kelistrikan mah Honda aman. Aku kayak ini toh. Bah, ini nek geronjal sidik mati loh. Ah, itu mah cuma soketnya yang kendor. Tinggal bawa ke bengkel resmi favorit kita, bongkar, kencengin, udah selesai. Beda sama sebelah yang pusing lihat kode-kodenya. Udah paling bener lu main Vario. Bukannya apa, bukannya gue ngelarang. Ini Aerox udah gue rawat 5 tahun. Penyakitnya apa? Kode 12 doang. Kode 12 nih saban hari. Sampai gue ganti 10 kabel panjang yang katanya nggak bakal kena kode 12 aja ini meleleh nih. Meleleh langsung di ECU nih, soket ECU nih meleleh di situ tuh. ECU-nya di mari, soketnya meleleh. Kayak maksud gue udah lu kalau udah dikasih cobaan jangan dicobain. Pasti kalian nunggu pembahasan tentang tangki karat kan? Masalah tangki karat sebenarnya tidak hanya terjadi pada Honda Stylo saja, karena masalah ini memang sudah terjadi sejak Honda GL series. Ini segmen positif, woy. Oke, iya, kasus tangki karat tidak hanya terjadi di Honda Stylo ini, karena kasus tangki karat juga terjadi di Yamaha dan motor-motor lainnya. Hal ini bisa terjadi karena tangki ini benar-benar terbuat dari besi asli, jadi bisa berkarat. Ya kan? Kalau nggak mau karatan ya bikin tangki pakai plastik. Nanti kalau Honda beneran bikin pakai plastik, kalian bully lagi. Emang serba salah sih Honda di mata kalian. Selain karena ini besi asli, bisa saja tangki ini berkarat karena mereka beli BBM di tempat yang salah. Enggak. Kalau di Pertamina udah paling bener sih, karena BBM-nya mantap. Nggak bakal ada bensin oplosan di sana. Yang kesimpulannya ya ini motor keren. Selayaknya motor-motor Honda lainnya yang laris manis di pasaran. Kalau nggak keren, nggak mungkin laku dong. Harga jual kembali motor ini juga dijamin tetap stabil. Jadi tunggu apa lagi? Kalian yang sudah ada rencana beli motor ini langsung saja ke dealer Honda. Nggak perlu nabung dulu jungkir balik sampai nungging. Untuk persyaratan juga nggak perlu pusing. Nggak perlu takut karena nggak ada uang di rekening. Katanya dijamin kredit kalian ACC tanpa BI checking. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.